Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, kita buka halaman pertama dari kitab Al-Mawa'idul Usbuliyah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillahi, segala puji itu milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Wal akibatu, akibat yang baik, akhir yang baik, lil muttaqin, diberikan kepada orang yang bertakwa. Jadi akibat itu adalah ending atau akhir yang baik. Akhir yang baik adalah surga. Akhir yang baik hanya diberikan bagi orang yang bertakwa, yang melaksanakan seluruh perintah Allah dan juga meninggalkan larangannya. Wala udwana, dan tidak ada perseteruan, tidak ada permusuhan, illa alal zalimin, kecuali atas orang-orang yang zalim. Kita hanya memusuhi perbuatan-perbuatan zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita, yang jadi musuh kita adalah korupsi, yang jadi musuh kita adalah perbuatan otoriter. Itu musuh kita, bukan orang yang non muslim yang bisa orang non muslim yang toleransi, yang bisa hidup damai dengan kita. Itu bukan musuh kita. Musuh kita adalah kejoliman. Wassalatu, dan rahmat Allah ala khairi halqihi, semoga tercurah kepada makhluk terbaiknya, yakni Muhammadin, Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya ajma'ina, seluruhnya. Wa ba'du, setelah mengucapkan bismillah, alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah, wa ba'du itu atau amma ba'du. Fa'inal abdal mujniba, maka sungguhnya hamba yang berdosa. Jadi penyusun kitab ini tawadu, mengakui dirinya orang yang penuh dengan dosa. Kadang-kadang kita ngarang kita nggak bisa ibadah, kurang ngaku wali bener. Sesungguhnya hamba yang berdosa, yakni Muhammad bin Abi Bakrin, Muhammad bin Abu Bakar. Nama penyusun kitab ini adalah Syekh Muhammad bin Abu Bakar, rahmatullahi alaihi, semoga rahmat Allah terlimpah kepadanya. Ba'da tuli khaudihi, setelah lama tenggelamnya ini hamba maksudnya tadi Syekh Muhammad bin Abu Bakar, pengakuannya. Setelah lama tenggelamnya ini hamba fi bahri junub, di lautan dosa, wal isyan, dan juga maksiat. Telah lama tenggelam dalam perbuatan dosa dan maksiat. Talaba, ia meminta, ia menuntut atau meminta ridho Rahman, ia meminta keridhaan dari Allah yang Maha Pengasih. Wa mukhalafata syaiton, ia meminta agar bisa melawan setan, menyelisihi, artinya berbeda. Setan nyuruhnya ke sono tapi nggak diikutin, kita malah berlawanan. Wa najata minan niron, dan minta agar selamat dari api neraka. Wa duhula hidari jinan, dan meminta agar bisa masuk ke negeri dari jinan, yang di surga maksudnya. Walam tasmah lahu nafsu, dan tidak mentoleransi lahu baginya nafsuhu, dirinya, suluka sabilil aman, meniti jalan keselamatan. Dalam mencari jalan keselamatan enggak ada toleransi lah, itu harus semangat, gak neko-neko, pokoknya
nggak ada nego ini nego itu. Ghairu anahu, selain bahwasanya hamba ini wajada, ia mendapati, hamba semuanya pakilnya ke al-abdu ya, yakni Syekh Muhammad Abu Bakar. Wajada, ia mendapati fi hadisin khairil lisan, fi hadisi khairil lisan, dalam sebuah hadis sebaik-baik manusia, maksudnya hadis Nabi. Nabi adalah khairul lisan, manusia terbaik. Sahibil mu'jizati wal burhan, pemilik mukjizat dan juga dalil. Anahu qala, bahwa Nabi pernah bersabda, man jama'a arba'ina hadisan, barang siapa yang mengumpulkan, menghimpun 40 hadis, bahwa fil afwi, maka orang itu berada dalam kemaafan dari Allah, wal ghufrani, dan juga maghfirah, ampunan dari Allah. Barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis, maka orang itu senantiasa berada dalam kemaafan dan juga ampunan dari Allah. Nah, kita kalau bisa menuliskan 40 hadis dalam urusan agama, makanya banyak kitab-kitab ulama yang hanya menyusun 40 hadis. Di antaranya hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu kumpulan 40 hadis. Hadis yang berkenaan dengan urusan-urusan agama. Nah, karena Syekh Muhammad bin Abu Bakar ini mendapatkan hadis yang bunyinya barang siapa yang menghimpun 40 hadis, ia akan mendapatkan, ia berada dalam maaf dan ampunan dari Allah. Pajama'al abdu, maka hamba ini lalu menghimpun, pajama'a maka menghimpun al-abdu, hamba, arba'ina hadisan, 40 hadis, bil asanidil mutasilati, dengan sanad-sanad yang tersambung, ilan Nabi alaihissalam, kepada Nabi alaihissalam, anil masyayikhi, dari para guru-guru al-muhtarina, guru-guru yang terpilih, wal a'immatil kubari, dan imam-imam besar yang dikumpulkan dari masyayikh, para guru-guru pilihan, dan para imam-imam besar. Wayawi, dan meriwayatkan kul wahidin, masing-masing satu, an ba'di sahabati, dari sebagian sahabat al-abrori, sahabat-sahabat yang penuh dengan kebaikan. Wazadal abdu, dan menambahkan hamba, bihi, pada hadis tadi, ma apa-apa yaliku bihi, yang sesuai dengan hadis itu, ditambahkan apa? Minal mau ijoti, ditambahkan nasihat-nasihat. Setelah menyampaikan hadis Nabi, ditambahkan beberapa mau ijo nasihat. Wal hikayati, dan hikayat-hikayat, cerita-cerita al-masmu'ati, yang pernah didengar minal ulama, dari para ulama al-majburin, yang disebutkan fil ahbari wal asari, baik dalam hadis maupun asar. Asar adalah kaul sahabat. Asa ayat mana, mudah-mudahan ayat mana, bahwa selamat atau aman ini hamba, min suhtil mulki, min suhtil maliki, dari kemurkaan Allah yang memiliki kerajaan, al-jabar, yang maha perkasa. Bisa suhtun, bisa sahotun ya masdarnya itu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika, bisa sahotun maknanya, bisa suhtun, suhtin, bisa masdar. Wa yajida, ia mendapati, mudah-mudahan ia mendapati, manahu atau munahu, apa yang ia cita-citakan, mencita-citakan dirinya, bil akhirati, di akhirat, minal hakim syatar, dari Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha menutupi segala aib. Bibarakati ma jamaah, dengan keberkahan hadis-hadis yang ia kumpulkan, dengan keberkahan perkara yang ia kumpulkan, minal ahadisi, dari hadis-hadis, wal ahbari,
dan khabar-khabar. Wa tamasa, ia meminta doa. Yang diharapkan ketika menyusun kitab ini adalah memohon doa minan najirin, dari orang yang melihat, dari orang-orang yang membaca kitab ini maksudnya. Fihi, pada jamaah, pada kitab, wal wa'idina, orang-orang yang biasa memberikan nasihat, minhu, dari majama'. Farahimallahu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, man, orang-orang yadkuruhu, yang senantiasa mengingat dirinya. Jadi penyusun kitab ini nyusun bukan mencari materi, ya, tapi yang diinginkan adalah keridhaan Allah. Mohon doa dari orang yang membaca kitab ini, dan juga beliau pun mendoakan orang yang mengingat dirinya bidoa, dengan mendoakan. Ketika kita baca kitab ini, kita mendoakan penyusunnya. Walayang sahu, dan tidak melupakan dirinya, maksudnya hamba. Itu mukadimah. Al hadisul awalu, hadis yang pertama, Nabilah ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah ridho kepada Abdullah dan Sayyidina Umar, anak Sayyidina Umar, ya, Ibnu Umar itu. Qala, berkata Ibnu Umar, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya, ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang-orang yang menyayangi para penyayang, yarham, maka menyayangi hum, akan para penyayang, ar-rahman, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih. Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah. Maka kata Nabi, irhamu, sayangilah, kasihilah, man fil ardi, penduduk bumi. Kasihilah makhluk-makhluk yang ada di bumi, yarhamkum, maka akan mengasihi kalian, man fis sama, penduduk yang ada di langit. Penduduk yang ada di langit apa? Ya para malaikat doang kan. Kasihilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan mengasihi kalian. Penduduk itu umum tuh. Al-Maru, hadis tersebut kita memahami dengan keseluruhan atau kesempurnaan hadis tersebut. Wa fi muwafaqati hadzal hadis, dan pada kesesuaian hadis ini, hikayatan, ada satu hikayat an Umar, dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Karena adalah Sayyidina Umar yang dulu Sayyidina Umar jalan-jalan di sikakil Madinati, di jalan-jalan kota Madinah. Sikaki ada yang maknanya menerjemahkan lorong-lorong, gang-gang. Ia berjalan di jalan-jalan kota Madinah, Faro'a, lalu Sayyidina Umar ini melihat sobian, anak kecil, karena adalah piyadi, pada tangan anak kecil tadi, uspurun. Nah ini uspur, anak kecil tadi sedang memegang burung. Uspur itu burung pipit, burung kecil. Biasanya kita dulu apa? Burung peking, burung emprit, burung cici. Itulah. Uspur itu burung kecil. Makanya ini kitab ini Al-Mawaidul Uspuriyah, nasihat dari burung pipit lah, nasihat dari orang yang nasihat mau ijo, cuma dari burung kecil lagi nih mah. Makanya dimulai dengan ini nih, dengan kisah ini. Di tangan anak itu uspurun, burung pipit lah. Wakana, dan adalah anak tersebut ialah abu, ia bermain-main bihi, dengan burung pipit tadi. Parohima, maka merasa kasihan Umarun, Sayyidina Umar, jadi kalau uspur akan burung tersebut. Siaran banget itu burung dimainin sama bocah, ini bakalan mati nih. Ya bocah makan kayak gitu, dilemparin, bisa jadi itu diikat kakinya, dilepas kayak layangan, ditarik lagi.
Ngelihat itu Sayyidina Umar merasa kasihan sama burungnya. Pastarohu, lalu Sayyidina Umar membeli burung itu minasobi dari anak tadi, dibeli sama Sayyidina Umar. Kasih duit ke bocah, ta'atakohu, lalu Sayyidina Umar melepaskan burung itu. Kesian sama burungnya, burung kecil. Ya bocah tuh yang di SD suka pada main burung peki, burung perit. Dibeli lalu dia lepaskan. Ini karena kesiannya ini jadi fokusnya adalah ke masalah kasihannya, sayangnya nih Sayyidina Umar. Dilepaskan. Palama tuwfiya Umar, maka ketika Sayyidina Umar wafat radhiyallahu ta'ala anhu, ro'ahu, maka memimpikan akan Sayyidina Umar al-jumhur, banyak orang memimpikannya fil manam, pada saat tidur. Kalau ulama besar, orang-orang mulia ketika meninggal, sahabat-sahabatnya yang mulia memimpikan tuh. Para waliullah juga kayak gitu. Makanya tahu bagaimana keadaan di alam barzahnya. Diimpikan. Banyak orang memimpikan Sayyidina Umar. Ya sahabat-sahabatnya. Fasa'aluhu, lalu orang-orang ini bertanya kepada Sayyidina Umar an halihi, tentang keadaan Sayyidina Umar. Faqalu, mereka bertanya kepada Sayyidina Umar, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat terhadap engkau wahai Umar? Qala, jawab Sayyidina Umar, ghafaroli, alhamdulillah Allah mengampuni segala dosa-dosa saya, wa tajawaza'ani, dan memaafkan saya. Qalu, orang-orang tersebut nanya lagi, bi ayyi syai'in, dengan apa engkau mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah? Bijudika, apakah dengan kedermawanan engkau? Karena Sayyidina Umar begitu dermawan, ya, begitu peduli, begitu perhatian terhadap rakyatnya. Rakyatnya di pelosok-pelosok, kadang-kadang sengaja dipanggulin gandum, dia manggul sendiri, diberikan kepada orang-orang miskin. Apakah karena kedermawanan engkau? Awi adlika, atau karena keadilan engkau? Pemimpin yang begitu adil adalah Sayyidina Umar. Au bijudika, atau dengan juhudnya engkau. Juhud itu artinya tidak cinta dunia. Qala, jawab Sayyidina Umar, lama wada'tumuni, ketika kalian meletakkan saya fil qabri, di dalam kuburan, wa satartumuni, dan kalian menutupi saya biturabi, dengan tanah. Ketika kalian letakkan tubuh saya di liang lahat, lalu kalian kuburkan, kalian uruk dengan tanah, wa taraktumuni, lalu kalian tinggalkan aku wahidan, sendirian. Padahal alaya malakani, maka masuklah menemui saya dua malaikat mahibani, dua malaikat yang benar-benar menakutkan keduanya. Sayyidina Umar aja sampai takut, apa yang modal kita? Padahal ketika hidup setan aja takut sama Sayyidina Umar, ya, melihat bayangannya takut. Kata Sayyidina Umar, maka datang menemui saya dua malaikat yang menakutkan, yang bikin takut. Toro akli, maka hilang atau terbang, melayang untuk akalku. Warta adat mapasiri, dan gemeter sendi-sendiku, min haibatihima, dari menakutkan itu kedua malaikat. Nah, kalau Sayyidina Umar aja gemeteran, ketakutan di dalam kubur, yang model kita gimana kira-kira ya? Wa wajani, lalu dua malaikat ini memegang saya, wa ajlasani, lalu mendudukkan saya. Nanti dibangun itu sama malaikat tuh, dibangun sama dua malaikat, terus suruh duduk. Wa roda ayasalani, dua malaikat ini hendak menanyakan saya. Pasami itu nidaan, tiba-tiba aku dengar nidaan, seruan minal hatib. Hatib itu adalah suara tanpa wujud, ada suaranya doang, kayak pengumuman gitu, ada suara speaker. Tiba-tiba ada suara, utruka api,
tinggalkan oleh kalian wahai malaikat hambaku, biarkan hambaku, wala tukhawifahu, jangan bikin takut hambaku ini. Fa inni rahimtuhu, maka sungguhnya aku menyayangi hambaku. Wa tajawwajtu anhu, dan aku sudah maafkan anhu darinya. Li anahu, karena hambaku ini rahima uskuron, dia pernah menyayangi seekor burung emprit. Dia dulu pernah menyayangi burung di dunia parohim tuhu, maka aku pun menyayanginya fil uqbah, di akhirat, di alam barzahnya. Jangan anggap kecil hal sepele. Kadang-kadang mendapatkan rahmat Allah, ampunan dari hal-hal yang kita anggap kecil. Ada pelacur yang Allah ampuni segala dosa-dosanya karena apa? Menolong kucing. Ada bahkan yang menolong anjing yang sedang kehausan. Tuh jangan anggap sepele. Ya, segala perbuatan baik. Intinya di dalam hatinya ada rasa sayang, cinta kasih terhadap pihak lain. Ya, jangan menaruh benci sama pihak lain, tapi tanamkan rasa kasih sayang kita. Kadang-kadang dari hal itulah yang mendapatkan rahmat Allah. Hikayatun, satu hikayat lagi. Hikayatun roh, cerita yang lain. Karena abidun, dulu ada seorang abid. Abid itu adalah bukan abid. Abid ini tukang ibadah di Bani Israel pada masa Bani Israel. Maro ala kasibin minaromli, ia berjalan melewati gundukan pasir. Waqad asoba, dan sungguh telah menimpa Bani Israel, kepada kaum Bani Israel majaatun, kelaparan. Saat itu kaum Bani Israel sedang tertimpa kelaparan, mungkin kemarau panjang dan lain sebagainya. Fatamanna fi nafsi, lalu ia berangan-angan di dalam hatinya, annahaja laukana rokikon, bahwa ini itu pasir. Laukana, jika ada pasir ini adalah dakikon, ya, apa namanya, tepung. Andai pasir ini adalah tepung gandum, lausbiu butuna Bani Israel, tentu aku akan bikin kenyang tuh perut-perut rakyat Bani Israel. Jadi berhayal saking sayang, ya Allah, andaikan pasir ini adalah tepung, saya bikin kenyang mereka itu. Pedih gitu ngelihat orang kelaparan, sedih. Ta'alallahu, lalu Allah Ta'ala memberikan wahyu ila nabiyyin min anbiya'ihim, kepada seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Nabi dari kalangan Bani Israel begitu banyaknya. Angkul, bahwa sampaikan li fulanin, kepada si fulan, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala qad wajabalaka minal ajri, sungguh Allah pastikan buatmu pahala. Malau kana dakikon, andai itu pasir adalah tepung gandum. Patason dakta, lalu kamu sedekahkan bihi, dengan gandum tadi. Dia cuma ada, ya Allah, andaikan ini pasir adalah beras, orang lain kelaparan, saya bagiin. Tapi benar-benar dari hatinya, neteskan air mata, mungkin pedih, sedih, ya. Pamin rahmati, udah kan? Maka dari cintanya, sayangnya ibadillah, hamba Allah tadi, yarhamullahu ta'ala, Allah memberikan kasih sayang kepada orang tadi. Kita juga kayak begitu, bukan menanamkan benci. Kadang-kadang, ya Allah, saya nggak bisa berbuat apa-apa, andai saya punya duit saja, itu orang-orang itu udah saya kasih. Tapi beneran, ya, kalau dia punya duit bakalan dikasih. Bukan menghayal doang. Kalau berhayal doang, Allah Maha tahu hatinya. Ya Allah, andai itu, ya saya punya duit, saya kasih. Andai saya punya makanan, saya berikan itu. Sayang, saya juga kondisinya sama. Ya. Faina zalikal abda, maka sungguhnya hamba tersebut lama rahimah, ketika ia menyayangi ibadah Allah, hamba-hamba Allah,
Bikauli dengan ucapannya dalam hati, laukana aja rokikon, andai pasir ini adalah tepung gandum, laus bianas, tentu aku akan bikin kenyang orang-orang. Bahwa jada, lalu ia dapati as-sawaba, akan pahalanya, kama sebagaimana lau fa'ala, sebagaimana andai dia melakukan itu beneran. Paling enggak ada rasa simpati, ya, bukan benci, yang ada simpati. Ya Allah, andai saya punya, andai saya bisa begini, andai saya bisa begitu, ya Allah, saya akan beri bantuan, saya akan beri pertolongan. Sayang kondisi saya tidak memungkinkan. Ya. Sama ketika ada saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, yang sedang dibantai, dijolimi, kemudian kita juga seperti itu. Ya Allah, andai saya bisa ini, bisa itu. Tapi kita juga bisa berbuat, walaupun dengan hal yang seminim-minimnya kita bisa berbuat. Entah donasi, entah mendoakan, tandanya benar bahwa dia penuh kepedulian, cinta terhadap makhluk lainnya. Jadi penting ditanamkan rasa cinta, kasih terhadap makhluk. Nggak boleh menanam benci, ya. Benci ditanam yang nggak ada manfaatnya, bikin hati tidak tenang, terbelenggu. Tapi kalau kita mencintai makhluk-makhluk Allah, apapun itu, Allah juga akan merahmati, ya. Jangan tentang kucing ditendang barangan, ya, apapun pasti ada ganjarannya. Nanti kita baca lagi al-hadisus tsani, hadis yang kedua. Sengaja bacanya nggak terlalu detail, nggak diterangin tentang makna bismillah dan sebagainya. Tabarukan ini. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi alina lajian fa'na, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi